nanti di kebun Pak Jalal tebang sebatang dibuat pati. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan halal bihalal kita semua kita sucikanlah hati. Saya sambutan tokoh agama, saya sambutan dari Bapak KUA, sambutan yaitu Qasidah Hidayatul Rumah. Acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal. Acara keempat yaitu doa penutup. Dengan tadi acara yang telah saya sampaikan pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka dan kita awali acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Lillahi ta'ala bidayadil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, acara pembukaan telah kami buka bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kemauan ilahi beserta terjemahnya yang akan dibacakan oleh Ibu Karti dengan Ibu Fitri. Kepada keduanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
yang maha pengasih, maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah obat-obat itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dikatakan kepadamu. Yang demikian itu, jangan tidak menghalalkan berpunca kita sedang mengerjakan hajat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum-hukum muridnya dan menghendaki-Nya. Hai orang-orang yang beriman, seperti dengan Idul Fitri atas perkataan beserta imannya, semoga fadilahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi keluarganya. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Haji Muhammad Salih selaku penceramah pada malam hari ini, yang jauh-jauh datang dari Kota Singkawang melewati jalan yang sangat indah, yang sangat saya hormati. Kepada Bapak Kades selaku Bapak Kota di Mekarsari ini tidak di jalan, sangat saya hormati. Kepada Bapak Haryadi dari Kota Mekayang selaku perwakilan dari Ibu Wakil, karena ada udur yang mendadak yang bisa ditinggalkan, maka dia memperwakilan dari perwakilannya yang sangat saya hormati. Yang terhormat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ya Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan suatu rahmat, taufik hidayah beserta inayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan, sehingga kita bisa bermuajahah atau bila bisa bersilaturahim di Masjidul Azmi ini dalam rangka halal bihalal. Yang kedua kalinya, marilah kita jangan sampai lupa mengaturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi akhir, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW.
bisa mendapat sapa dari beliau, yaitu sapa dulu atau sapa yang paling besar sekali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan panjang lebar, saya berpesan kepada hadirin wal hadirat, marilah kita pada malam hari ini berniatkan halal bihalal, kita niatkan yaitu mencari ilmu. Dan himbauan saya, pesan saya, marilah jangan sampai memandang yang menyampaikan, tapi pandanglah apa yang disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman atas sambutan-sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa yang akan disampaikan oleh Bapak Sucipto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, yang kami muliakan, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan. Tentunya kita merasa bersyukur bahwa pada malam ini dalam dihadiri Bapak Ibu para pimpinan pada malam hari ini. Baik yang kami hormati, tentunya Ketua Penyelenggara pada malam hari ini yang kami hormati, Bupati Notayang atau yang mewakilinya yang kami hormati, kawan-kawan Menggarun atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Penceramah dari kita semua, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, para tamu undangan, Bapak Ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan hari ini, yang tentunya terdapat satu bersama. Jadi Bapak Ibu, dengan yang seperti inilah yang harus kita lalui dan ambil tentang persatuan dan persatuan. Pada malam hari ini kita mendengarkan apa yang disampaikan. Tentunya semoga menjadi pedoman kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lain sebagainya. Saya atas nama pimpinan pemerintah mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersudahi, dan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa atas sambutan-sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari tokoh agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hairi SE. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bumi serasi, bumi mahwani, tunggu akad batang petaye. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara, yaitu Ibu Karmini, yang telah memberikan izin dan waktu kepada saya. Anak sekolah pagi ke kote pakai kereta. Dengan bismillah di awal kata, terimalah salam keagamaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bulan di waktu malam tiada bosan mata menatap. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang telah menjawab salam, saya doakan masuk surga hisab. Selamat malam dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Kepala Desa Mekah Baru. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada Al-Mutaham Bapak Haji Muhammad Syahid selaku penceramah kita pada malam hari ini yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Kepada wakil dari Kabupaten Bengkayang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haryadi yang sangat kami hormati. Kepada aparatur desa Mekah Baru beserta perangkat dan jajarannya yang sangat kami hormati. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang maaf dan dapat kami sebutkan satu persatu, baik nama, pangkat, jabatannya dan dari mana asalnya yang sangat kami hormati. Kepada Nurul Ajmi itu dalam suatu acara yaitu halal bihalal yang kita hadir di tengah-tengahnya itu tanpa kekurangan satu apapun juga. Yang kedua kalinya selawat yang senantiasa taat pada ajaran beliau. Harapan kita mudah-mudahan di umil mahsyar nanti kita akan mendapat nanti di kebun Pak Jalal tebang sebatang dibuat pati. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan halal bihalal kita semua kita sucikanlah hati. Barangkali dia yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang akan berbahagia itu punya selasa tancapkan dua ulang tolong andilkan. Terima kasih saya ucapkan salam dan hilaf tululah saya itu dimaafkan. Jadi cantik pergi sekolah membawa kembang tutung sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Airi SE atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Bupati yang akan diwakili oleh Bapak Haryadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Haji Bodi. Tadi Bapak Haji Bodi membuat pantun ya, nyampaikan pantun. Akhirnya saya merasa terpanggil membuat pantun juga. Tapi cuma satu lagi ya. Satu pun tidak apa-apa. Tapi saya baca lagi, aku salah nanti. Ini batang bukan sembarang batang. Batang subur dijual mahal. Saya datang bukan sembarang datang. Saya datang untuk menghadiri halal bihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Al-Mutaham Bapak Haji Muhammad Syahid, penceramah yang diundang pada malam hari ini dari Singkalang. Mohon maaf Pak ya, caranya masih kurang dulu Pak ya. Dalam hal ini nanti akan saya sampaikan juga karena beliau Bapak Samsul Rijal dengan Ibu Yulianti menanyakan apakah sudah ada
Tuhan, ternyata belum. Ya, yang saya hormatin Bapak Ketua Panitia, yang saya hormatin Bapak KUA, yang saya hormatin Bapak Kepala Desa, yang saya hormatin tokoh masyarakat, yang saya hormatin tokoh agama, yang saya hormatin Bapak dan Ibu-ibu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena pada malam hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini juga kita dapat memenuhi undangan acara halal bihalal di Desa Mekar Baru. Saya menyampaikan salam dari Ibu Wakil Bupati karena pada malam hari ini diundang secara pribadi, Pak. Jadi Ibu Wakil Bupati diundang. Pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir memenuhi undangan Bapak Sudirman di Mekar Baru ini karena beliau masih ada di Pontianak, karena beliau juga masih ada kegiatan halal bihalal. Malam ini pulang ke Pengayang karena besok pagi ada acara halal bihalal di Kecamatan 17, yaitu daerah Sulu itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Beliau menyampaikan kepada saya melalui WhatsApp. Jadi beliau tidak bisa hadir. Tolong Pak Redi sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di Desa Mekar Baru. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk hal-hal yang lain, karena kami tidak dipesani oleh Bapak dan oleh Ibu, dalam hal ini adalah Pak Dr. Andes Haji Samsurinya dan Ibu Hajah Yulianti yang tidak menyampaikan kepada saya, sehingga ini yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf, kurang dan lebihnya juga mohon maaf. Untuk malam ini bapak-bapak akan saya dokumentasikan, akan saya viralkan untuk nanti tentunya bapak bisa melihat di HP bapak, yaitu hasil daripada halal bihalal malam ini. Besok saat bapak buka di Samsudin Channel, nanti akan bapak-bapak yang hadirnya akan nampak di situ. Salah saya yang perlu saya sampaikan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Haryadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Acara selanjutnya yaitu konsideran ada sholawatan dari Majelis Hidayatul Ummah. Kepada ibu-ibu Majelis Hidayatul Ummah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya, pengen Bapak Haji 3 kali. Nah, insya Allah saya yang menangkan 3 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuku khairan illallah. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tidak akan terjadi suatu kebaikan terkecuali karena kehendaknya Allah. Bismillahi masyaallah,
yasrifu syu'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu adalah kehendaknya Allah. La yasrifu syu'a illallah, kejahatan juga tidak akan terjadi terkecuali karena kehendaknya Allah. Bismillahi masyaallah, makana min nikmatin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu adalah kehendak Allah. Makana min nikmatin faminallah, tidaklah segala kenikmatan itu faminallah, terkecuali karena dari Allah Rabbul Alamin. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, sesuatu adalah kehendaknya Allah. Kita tidak mampu untuk lari dari maksiat, dan kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan illallah, terkecuali itu karena Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam hari ini, kita bisa berkumpul di Masjid Ulul Azmi, Kampung Baru 2, Desa Mekar Baru, Kecamatan Mentadu. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini, berkumpul juga kita nanti di pada masa di hadapan Allah Rabbul Alamin, di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua Masjidul Azmi sekaligus Ketua Panitia Bapak Sudirman, dan beliau pada waktu itu datang ke rumah dengan bahasanya yang khas, dengan senyumnya yang khas. Beliau hanya bertanya, kenal saya apa tidak? Saya bilang, siapa yang tak kenal Jenderal Sudirman? Akhirnya kami bersalaman, sehingga berkat doa-doa bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya bisa sampai kembali di Masjidul Azmi Kampung Baru 2 ini. Yang kami hormati Kepala Desa Pak Sucipto, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tanda, apa bukti, apa keajaiban bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin? Bagi mereka yang mempunyai ilmu, maka hal itu bisa dibenarkan, hingga ikan-ikan yang berada di sungai, ikan-ikan yang berada di laut mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Karena apabila orang sudah mempunyai ilmu, dia akan berhati-hati, jangankan terhadap manusia, ke makhluk-makhluk hidup pun dia akan berhati-hati. Sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali, kita tidak diperbolehkan nebang kayu secara sembarangan tanpa ada kebutuhan. Oleh karena itu, kayu merasa tenang, tumbuh-tumbuhan merasa nyaman apabila berada dekat dengan orang yang punya ilmu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa, Islam yang sudah kita miliki tetap kita miliki hingga akhir hayat nanti, sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, boleh kalau mau mati, illa wa antum muslimun, terkecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan
adat Islam, kita mati dengan membawa iman dan Islam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Handes Samsul Ridal, Bapak Heriadi beserta istri, maaf Pak, ingat ya Pak Bupatinya. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dengan taufik dan hidayahnya sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah, sisa-sisa umurnya bisa dilakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang kami hormati tokoh agama, dalam hal ini Bapak Haji Hairi, yang meskipun usianya sudah lanjut namun suaranya lebih terang dari saya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, umurnya barokah, ilmunya barokah, hartanya juga barokah. Yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami rindukan, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di taman-taman surganya Allah. Karena kata Nabi, taman surga di dunia itu ada 3. Di antara yang 3 adalah Masjidullahi, masjid-masjidnya Allah itu adalah taman-tamannya surga. Jadi kalau di dunia kita sudah duduk di taman surga, berarti sudah ada jaminan kita bisa duduk di dalam surga yang aslinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak tidak menjumpai saya di surga, kita bisa minta kepada Allah. Karena surga adalah tempat kebahagiaan, tidak ada orang yang susah di surga. Oleh karena itu, nanti di surga apabila kita merindukan seseorang dan orang itu tidak ada di surga, kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya teman, contoh, saya punya teman dulu Pak Hirman, beliau baik, beliau sering mengadakan pengajian undang teman-teman, sekarang tidak ada, di mana ya Allah? Ternyata setelah ditampakkan Pak Firman sangkut di neraka. Ini contoh ini Pak Firman. Akhirnya karena kita melindungi dia, karena kita ingin berkumpul sama dia, kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, kalau dulu bukan karena Pak Firman mungkin kita jarang akan melakukan pengajian. Kalau dulu bukan karena ibu-ibu yang berkumpul kita, tidak mungkin bisa begini. Angkatlah dia ke surga ya Allah. Akhirnya karena kita merindukan dia, karena kita sering berkumpul sama dia, maka oleh Allah dikumpulkan nanti, diangkat dia yang di neraka bisa masuk ke dalam surga. Itulah arti sahabat yang sebenarnya. Karena terkadang kita bersahabat hanya di waktu suka. Kita bersahabat di saat kita punya uang. Ada lagu-lagu dulu, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang saya dendam. Ada. Istri biasanya kalau suaminya bawa oleh-oleh, wah senyumnya. Tapi di saat tidak punya uang, tanggal tua, lebih menurunkan dan ketuluan. Nah, jadi hal itu bisa nanti menjadikan kita masuk surga karena dulu kita pernah berkumpul di dunia. Bahkan di dalam kitab Dhaiful Akhwal itu dikatakan, di saat kita masuk ke dalam neraka, mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah bertanya kepada mereka, coba tanyakan kepada dia, kenapa dia masuk neraka? Ya Allah, saya dulu masuk neraka karena terlalu banyak melakukan dosa. Kamu suka masuk neraka? Ya apa boleh buat ya Allah. Memang balasan orang jahat masuk neraka. Mereka coba tanyakan, pernahkah dia berkumpul dengan orang-orang yang baik? Akhirnya ditanya, kalau udah pernah berkumpul ya Allah, pernahkah dia makan-makan dengan orang-orang yang baik, berkumpul seperti ini? Tidak pernah ya Allah. Setiap ada undangan acara tidak mau, ini pun tidak mau.
Jadi kalau kita sudah berkumpul begini, kita nanti makan bersama di sini, itu sudah ada jaminan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini belum ceramah nih, Bu, masih membuka nih, Bu, ya. Ini karena tadi saya sebut Bapak Haryadi sama istrinya lah bisa sampai ke sini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya sebagaimana kata Bapak tadi akan saya laporkan keadaan di sini ternyata belum berubah. Saya ini mulai jual sama Pak Dirman, dah bagus jalannya pagi, gitu ya. Gasaan bukan bagus di luar, bagus di dalam, tapi tidak apa-apa. Kata ulama itu istri itu harus jelek di luar, bagus di dalam. Tapi kebanyakan istri kita itu bagusnya di luar, jelek di dalam. Wah, mun di rumah tali kotak putus pun tidak diganti-ganti. Tapi waktu mau ke pasar, oh cantiknya bukan main. Bedak sekilo bisa habis di pasar. Minyak parfum beli langsung habis. Karena mau ke Pak, lakukan di rumah, tidak sempat mandi pun tidak ngajak tidur sama suami. Nah itu berarti bagus di luar, jelek di dalam. Padahal istri itu yang bagus itu jelek di luar, bagus di dalam. Jadi kalau di dalam pakai parfum, pakai yang cantik-cantik, dia suaminya merangsang. Itu daan. Ibu-ibunya cantik di luar, mudah ke pasar. Untuk putih tidak cocok, pakai yang merah-merah tidak cocok, ditambah putih sedikit. Ada putihnya hampir 3-3, ada hitam, ada putih, ada merah. Tapi ibu-ibu di Sigawang, itu tidak ada. Tidak ada begitu. Amin. Allahumma amin. Jadi nanti kita bisa masuk ke dalam surga itu banyak cara. Jadi kalau dia tidak pernah berkumpul, mungkin dia cinta sama ulama. Wah, mana cinta sama orang ahli pengajian sama ulama. Setiap hari pengajian dia lari, tidak dilempar itu. Bukan ya. Kalau tidak begitu, mungkin dia cinta sama orang yang cinta kepada ulama. Akhirnya ternyata dia bisa masuk surga karena mencintai orang yang cinta kepada ulama. Jadi waktunya ceritanya ada anaknya orang alim mau balik ke pondok. Jadi di saat dia main, kau nak kemana dah? Yang dia kecil, kami nak balik ke pondok. Oh, mau nak balik ke pondok dikawin. Aku ada duit sikit. Mudah-mudahan bisa buat kau makan lah di pondok akhirnya. Karena dia sayang kepada santri yang mau berangkat pondok, padahal kiai ini tidak suka. Cuma ke santrinya dikasih duit, akhirnya diberi pertolongan oleh Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu di surga itu banyak pintunya. Ada pintu kebahagiaan, orang-orang yang bisa membahagiakan anak-anak kecil, dia punya jaminan dihidupkan oleh surga. Jadi kalau ada yang kecil ya, kita kasih duit kan suka, kasih 1.000, kasih permen pun suka. Pun Pak Dirman dikasih 1.000 tak suka, salah. Adik saya balik jadi bilang 1.000 ya salah ya. Bagus tak dikasih ongkos aku 1.000 kan tolong. Tapi udah kecil 1.000 beli permen 3 dikasih permen sikit-sikit dia suka. Artinya apa? Kita harus bisa membedakan. Jadi anak yang kecil kita kasih bahagia. Besok dia mulai, nah usah nangis lagi. Kalau bapak baliknya belikan es krim, meskipun dah dibelikan es krim dia tak nangis, dia suka. Baliknya anaknya dah tidur tak dibelikan es krim, dia lupa tidak minta akhir, dia dah tidur. Tapi dia bahagia. Itu bisa menjadi jaminan kita masuk surga. Jadi masuk surga gampang. Loh, kalau kata Gus Bahak, loh, kunci surga kan sudah ada kunci ya. Neraka tidak ada kunci negatif, kita tidak masuk ke neraka, kunci tidak ada, tidak bisa masuk. Seharusnya yang bisa masuk karena ada kunci, pintunya sudah dibuka, kalau mau masuk gitu. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang kemungkinan hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah jaga dengan nikmat dan rahmatnya. Halal bihalal sebagaimana di bulan puasa kata Nabi
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dia. Kalau orang berpuasa kan tentu dia beriman, dan dia mengharapkan pahala dari bulan Ramadan, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Dia seakan-akan orang yang baru lahir, kayyumut waladathu ummuhu, seakan-akan dia baru terlahir dari ibunya. Bagaimana kalau orang terlahir dari ibunya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan dia adalah suci, tidak peduli dia anak capek. Anak yang baru lahir yang belum balik dia masih suci, dan kalau seandainya dia mati pasti masuk surga. Jadi gampang masuk surga, tergantung kita mau atau tidak. Jadi pada di zaman Rasulullah itu, Rasulullah bilang setiap umatku pasti masuk surga, cuma mereka yang tidak mau ya. Tanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Surga indahnya seperti itu, surga itu nyaman. Kita tidak minta apa aja ada. Jadi umpamanya kita tidak minta ayam panggang, ya Allah mudah-mudahan ada ayam panggang itu langsung ada. Setelah kita makan tulangnya jadi ayam lagi, nggak habis-habis. Itu kalau kata-kata saya itu adalah mawaddah warahmah. Kita bisa cinta, bisa saling memberi ya. Kalau kita bisa saling memberi ya, kalau nggak bisa memberi nggak bisa cinta. Kan gitu. Umpamanya kita datang ke Pak Rimbalim, Pak Haji datang ke rumah kita, tapi kita tidak diberi air, tidak diberi apa-apa, kan dia datang. Isuk kita lagi, tidak mau datanglah. Kan seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi. Semua umatku kata Rasulullah pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggak. Sahabat bingung, ada yang orang yang tidak masuk surga? Rasulullah, ada yang kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang tidak mau? Kata Rasulullah, man aqra'ani yadkhulunan jannah. Orang yang taat, yang mau ikut aku, dia akan masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa yang durhaka tidak ikut aku, man abah, dia yang tidak mau masuk surga. Jadi setelah kita berpuasa, setelah kita tidak mempunyai dosa kepada Allah, setelah kita mempunyai jaminan surga versi Allah, kita perlu halal bihalal. Kita harus menghalalkan diri kita dengan sesama manusia. Dan kita hidup ini ada dua. Ada hubungan kita bersama Allah, ada hubungan kita sesama manusia. Kalau hubungan kita kepada Allah, kita istighfar. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Sehari aku lihat perempuan cantik dan aku sampai tidak tinggi mati cantik. Kan dosa ke Allah. Kita minta maaf Allah, sehingga Allah diampuni. Ya Allah, saya sehari sembahyang kesiangan subuh ya Allah. Sembahyangnya jam 8 ampuni ya Allah, diampuni sama Allah. Kalau Allah itu sebesar apapun dosa kita setinggi gunung, dosa kita bahkan sampai ke langit, dosa kita seberat bumi. Kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Berbeda kita sebagai manusia. Sambil pilih, wah kita baik, istri kita kasih makanan. Sekali kita megang perempuan ketahuan sama istri, janji sampai mati istrinya ingat orang. Tapi kalau Allah enggak. Jadi kalau kita dosa sesama manusia, biasanya kita berbuat baik sesama manusia 100 kali kita berbuat baik, 1 kali kita berbuat salah, maka yang salah yang selalu diingat. Istilah orang, air susu 1 belanga rusak karena nila sedikit. Itu kalau bersama manusia. Bersama Allah enggak. Nila yang penuhnya 1 belanga bisa habis, bisa murni apabila Allah berkehendak. Ya caranya kita minta ampun sama Allah. Kapan kita minta ampun pada Allah? Di antaranya di bulan puasa. Oleh karena itu sangatlah merugi orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Oleh karena itu halal ini fungsinya setelah kita tidak punya dosa kepada Allah, setelah kita mendapatkan jaminan surga versi Allah, sekarang kita
tidak boleh ada penghalang di antara kita agar kita masuk ke dalam surga. Karena banyak penghalang yang tidak bisa masuk surga. Kita amalnya baik tapi punya utang, tidak bisa masuk surga. Utangnya harus bayar dulu. Ingat, bapak-bapak yang punya utang dibayar. Kita orang baik tapi kita dolim kepada orang, kita sering menyakiti orang. Seharusnya kita sudah mau masuk pintu surga, maka kita ditahan oleh orang-orang yang kita sakiti di dunia. Ya Allah, jangan masukkan surga dulu dia, ya Allah. Kenapa? Dia dulu pernah nampak saya, belum minta maaf. Nah, di sana kita tidak bisa bayar, membayar dengan apa? Oh, kalau tidak, tanpa saya tidak ada gunanya, dapat situ, ya Allah. Jadi kalau minta bayar, saya minta amalnya untuk membayar saya. Amal kita dibayarkan untuk hasil kesalahan kita di dunia. Kalau nanti amal kita sudah habis, maka dosa orang yang berbuat dosa itu dimasukkan ke kita, sehingga kita bisa masuk neraka gara-gara seseorang. Oleh karena itu, gunanya halal bihalal ini adalah untuk menghapus dosa sesama manusia. Kata orang, kalau kata orang kita orang dulu ya, kita mungkin ngumpul tiap hari, mungkin ada salah-salah kata makan, salah-salah tika, salah jalan gitu, kata diri langsung mau lalu jalan tiga ya, ayo dimaafkan. Oh mungkin saya salah ngomong, oh mungkin saya pernah curi, saya minta maaf. Itu dosa sesama manusia tidak akan dihapus oleh Allah kecuali kita minta ampun kepada sesamanya. Oleh karena itu yang bagus itu kalau bisa kita nak beri utang sampai ustaz sampai kiai, sampai pak boleh diutang kira-kira yang dia tak bisa bayar. Kasih utang 2 juta dia dah tak bisa bayar. Itu kalau di akhirat kita minta lagi, Pak Haji dulu punya utang tak bisa bayar 2 juta ya, amalnya kasihkan saya biar saya bisa masuk ke dalam surga. Boleh seperti itu. Artinya kita minta bantu kepada orang yang punya jaminan masuk surga agar kita masuk surga. Jadi pernah dikisahkan bahwa ada seseorang yang sama-sama masuk surga, ingin masuk surga. Namun yang satunya ini punya hutang banyak. Jadi dia terhalang untuk masuk surga. Setelah ditanyakan, ya Allah, ini surga punya siapa? Ini surga adalah miliknya orang yang membebaskan hutang saudaranya. Akhirnya orang yang punya hutang itu bilang, ya Allah, kalau surga sebesar ini bisa saya miliki, akan saya bebaskan hutang saya kepada dia sehingga saya bisa masuk surga bersama. Jadi kalau kata Gus yang kita memberi hutang kepada kiai, orang yang betul-betul soleh, itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nanti kita di hadapan Allah bisa minta bantu dia untuk dimasukkan surga. Bagi orang punya hutang, masukkanlah saya ke dalam surga, udah dia hutangnya harus bayar di situ. Nah, jadi itu boleh. Kedua, yang juga bisa menghalangi kita masuk surga, istri. Jadi pernah, mungkin ini sudah sering cerita ini. Jadi ada kiai khusus yang ahli sembahyang, ngaji sholat tahajud. Tapi bininya kalau bangun pagi tidak dibangunin. Nggak pernah dibangunin di mamanya. Kasihanlah mamanya kapai semalam dia dingin, nak sholat subuh biarlah dia berangkat sholat subuh siang-siang tak ada. Akhirnya setelah mati sang kiai masuk surga, istrinya masuk neraka. Setelah ditanya sama malaikat, kenapa kau tak masuk neraka? Yo, suamiku ya anakku tak disuruh-suruh, biar aku tak sembahyang nanti aku betul ke? Ditanya, betul ke binimu dulu tak kau suruh sembahyang? Betul kan? Aku sayang dia punya kapal habis dari dapur dia. Aku biarkan aja amun kau sayang kau yang masuk neraka, istrinya masuk surga. Jadi intinya masuk ke surga itu sangat mudah. Ada masuk ke surga itu dari pintu rezeki. Jadi macam-macam kebaikan ini semuanya menjadi pintu-pintunya surga. Ada kita masuk surga dari kita ngaji, ada masuk surga dari pintu selawat, ada masuk surga dari pintu raya kita yang berpuasa. Jadi
Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan kita masuk ke dalam surga. Itu seperti itu. Kita masuk sekolah sudah bagus, tapi setelah sekolah kita tidak malas sekolah, guru kita lawan, akhirnya kita dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi ada surga itu seperti ini. Surga itu seperti itu. Sebenarnya kita sudah pantas masuk surganya Allah, namun karena terlalu banyak penghalang, maka kita tertahan untuk masuk surga. Di antaranya satu tadi, karena kita punya hutang. Yang kedua, karena kita sering menyakiti manusia di dunia. Oleh karena itu, inilah pentingnya halal bihalal. Kita silaturahmi, kita saling mohon maaf, kita saling menerima kesalahan kita, akhirnya kita bersalam-salaman. Jadi halal bihalal intinya seperti itu. Oh, kalau begitu, apakah halal bihalal itu adanya hanya bulan Lebaran? Oh ya tidak. Halal bihalal itu sebaiknya kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, orang-orang kita itu setiap habis sholat dia salaman. Kenapa? Oh, mungkin tadi di jalan, di dalam hatinya juga nah kemarin ada tak puji tolong dia pergi pakai sumban, pakai introvert. Nah, kita sudah tak bagus, tapi akhirnya kita saling salaman mohon maaf, maka dosa kita habislah. Atau yang ibu-ibu, kalau dia minta maaf duluan itu bagus, sampai dia ujuk tangan. Sama hakikatnya dengan dia bisa mencium hajar aswad. Itu untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang paling gampang masuk surga. Kuncinya ibu-ibu itu paling gampang. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan min ayyi syi'ti, kamu bisa masuk dari pintu mana aja bu. Tapi syaratnya satu, dia mau sholat. Dua, dia mau puasa. Tiga, dia berzakat. Yang keempat, kalau dia punya hati, ya haji lah. Yang kelima terakhir, dia harus mematuhi suaminya. Nah, yang patuh suami itu yang kaya. Tapi lagi suaminya gak nakal, mati jelalatan, gak patuh gimana? Nah, di jewer pun gak mau patuh. Tapi kalau ibu kepingin masuk surga dari pintu mana saja, min ayyiba bin syikti, ibu harus patuh sama suaminya. Jadi kalau ibu-ibu ngajak dulu sama suaminya, pahalanya sampai dengan haji dan umroh. Ya, itu nasi bapak mana nak pergi haji dulu pak. Kalau awal-awal sih bisa. Jam 2 nak pergi haji masih bisa. Hampir subuh nak pergi haji dah tak bisa bangun. Dan tak bisa bangun. Nah, jadi halal bihalal ini intinya adalah agar dosa-dosa kita sesama manusia bisa terhapuskan, sehingga kita bisa memasuki surganya Allah dengan tenang dan mudah. Umat di rumah dah lihat jam tu sudah lagi 5 menit lagi agar kita bisa mendapatkan fadilah ilmu. Sedikit kita mengaji pasal menerangkan tentang berapa manusia di hadapan Allah. Jadi yang pertama, khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Paling bagusnya manusia di hadapan Allah itu adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya seperti ini, ada kalanya kita bisa memberi manfaat dengan senyum, ada kalanya kita bisa memberi manfaat dengan tenaga, ada kalanya kita bisa memberi manfaat dengan sedekah. Berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berharap, mari kita melakukan hal dalam hal duniawi. Kita mohon kepada Bapak Haryadi tadi agar bisa menyampaikan ke Bapak
Wakil Bupati Samsurigan bahwa keadaan kita seperti ini, sehingga dengan adanya orang penting di kota kita, Bapak Wakil Bupati, mungkin mereka bisa membantu terrealisasi jalan, mungkin bisa diperbaiki. Yang kedua, mari kita sama-sama berharap mudah-mudahan di sini bisa ada tower, sehingga kita bisa menggunakan media sosial, karena pengetahuan sekarang sudah banyak di media sosial. Yang kedua, kata Rasulullah, wasarrun nasi wasarruhum indallah, dan paling jeleknya manusia di sisi Allah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Paling jeleknya manusia di sisi Allah adalah orang yang diberi umur panjang tapi dia malas untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, mari sisa-sisa umur kita gunakan untuk beramal baik di sisi Allah, kita beramal baik di hadapan manusia, agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada bangsa dan negara, bermanfaat kepada keluarga, bermanfaat kepada masyarakat, sehingga kita dianggap orang baik di sisi Allah. Jangan kita menjadi orang yang jelek di sisi Allah. Kita diberi umur, namun umur kita gunakan tidak untuk beribadah, tidak untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mungkin hari ini yang bisa kami sampaikan. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang jelek itu datangnya dari kebodohan diri saya pribadi. Sekali lagi, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk berbuat baik kepada Allah dan juga untuk berbuat baik sesama manusia. Apapun profesi kita, mari kita niatkan untuk melakukan kebaikan. Kita mampu dengan senyum, ayo kita senyum sesama kita. Kita mampu dengan tenaga, ayo kita gotong royong bersama masyarakat. Kita mampu dengan harta, kita sedekahkan harta kita untuk kebaikan bersama. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji M. Syahid atas ceramah-ceramahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah-hikmahnya, juga bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Kozin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berhormat kepada Bapak Kozin dan Bapak Bapak dan Ibu yang adalah dalam pihak pada malam hari ini. Untuk itu kepada Bapak-bapak dan Ibu yang bisa kesalahan
Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'aflaha Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'aflahu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'aflahu wa la tata'afi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim Allahumma rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa tughni fihi ibadi fa'udana Allahumma ya rabbi habli nasrahin Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu fa'fu 'anna ya rahim Allahumma innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka salaman fid dunya wa afatan fi sadaqina wa ijazatan milimina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa min alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afana hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rahman amin 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 ya rahim amin amin ya mujibas sa'in radiyallahi wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a Allahumma subhanallahi wa ta'ala biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mohin atas pembacaan doa-doanya. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demikian tadi acara telah kita lalui bersama-sama. Sekali lagi saya selalu pembawa acara. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan